Masih bersama Mang Dalang Perang is in the house, channel bagi kaum rebahan yang pengen jadi TNI tapi nggak kuat nyali, pengen tembak-menembak kayak di PUBG tapi nggak mau mati, atau menganalisa peperangan tanpa harus jadi jenderal. Ya sebelum itu mari kencang-kencang dalam tarik kutang sambil teriak cekidrot. Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! Pertempuran hari ke-6 di mana bangkai-bangkai tank dan truk Rusia bergelimpangan di tanah Ukraina. Sumber pendapatan kalau di Indonesia sudah pasti banyak mediator besi yang semangat mau melemparnya ke Cilegon. Sistem timyar ya. Seperti video sebelumnya, Mamang pernah bilang bahwa mereka yang bertarung untuk mempertahankan Ibu Pertiwi akan lebih kuat motivasinya dibandingkan mereka yang hanya dibayar untuk berperang. Tank-tank Sprut atau BMP-3 yang dulu terlihat sangar dan mengerikan kini seperti kaleng-kaleng rongsok di tempat sampah ketika dimakan oleh rudal panggul buatan sendiri di era Soviet seperti RPG-7 atau RPG-22. Salah satu penyergapan terjadi di kota Irpin dan Buka, di mana pasukan gerilyawan Ukraina memanfaatkan ganggang sempit untuk merusak gaya manuver tank-tank Rusia. Sementara itu, Bayraktar, sang pembantai, juga terus menghantui pasukan darat tanpa terdeteksi. Bayraktar dapat dengan mudah menghancurkan sistem pertahanan udara milik Rusia di kota Malin, sekitar 100 km dari kota Kiev. Bayraktar standarnya menggunakan rentang sayap 12 meter dan bobot 250 kg, mampu terbang 28 jam sembari membawa peluru dan rudal pembunuh. Meski terbatas senjatanya, namun memiliki cukup kekuatan untuk menghancurkan satu kompi pasukan anti serang udara Rusia. Usut punya usut, sang Batosai tidak lagi standar pabrikan Mang Tayyip Erdogan, di mana jeroan TB2 dijali dengan mesin injeksi 100 HP Rotax 912 yang hanya diproduksi oleh Bombardier Rotax GmbH Austria. Sistem lasernya dipasok oleh Kanada dan roket SAM Ontas oleh TDW Jerman. Sementara itu, sistem satelit dan GPS dipasok oleh Amerika. Valery Zaluzhny, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, berharap terus mendapatkan senjata serupa untuk memukul mundur pasukan Rusia. Tapi keberhasilan Ukraina dalam berbagai palagan tak serta-merta hanya karena keberadaan drone tersebut, tapi juga karena panggilan perang dari Mang Damir Zelensky. Artinya yang dipanggil adalah pertahanan rakyat semesta. Jadi yang berperang bukan hanya orang-orang muda dan kuat, tapi anak-anak hingga nenek-nenek seperti Brigade Babushka tempo hari. Hal ini dapat terkonfirmasi dengan majunya Vitali Klitschko, sang petinggi legendaris. Ia maju ke medan laga dan terpergok tengah menenteng pulemyot Kalashnikov atau senjata support serbu. Untuk diketahui, Vitali sendiri bukan tipikal kaleng-kaleng yang awam dengan medan perang, tapi sok-sokan bahas militer, atau kamu yang pura-pura enggak dengar karena takut disuruh sama ambu. Ujang! Vitali Klitschko pernah mengabdi di kemiliteran dengan pangkat terakhir sebagai mayor di Kiev. Namun, dua keunggulan Ukraina ini akan diuji dengan didatangkannya tank-tank yang membopong rudal termobarik. Untuk diketahui, rudal ini memiliki kemampuan membunuh hingga jarak 200 meter dari sasaran tembakan, di mana dapat menciptakan awan panas yang mengisap seluruh oksigen di dekatnya, sekaligus membakar sehingga tak ada kesempatan lagi bagi makhluk hidup bisa lepas di areal itu jika benar-benar ditembakkan. Tantangan ini tambah lagi dengan mulainya pasukan pemburu anti gerilya Chechnya yang mampu menemukan senjata build-up canggih buatan Israel, yaitu Tavor, di salah satu gudang militer gerilyawan di Ukraina. Pasukan yang dulu menjadi bagian dari separatis Rusia kini malah bergabung untuk menaklukkan Kiev. Begitu pula Bang Lukas yang memberi pernyataan akan menurunkan pasukannya menyerbu Kiev, bahkan memberikan wilayahnya untuk dijadikan pijakan rudal balistik nuklir milik Rusia untuk menghukum negara lain yang berani terlibat dalam konflik ini. Demikian ulasan Mang Dalang, mohon like, subscribe, dan sembunyikan loncengnya agar channel ini terus berkembang. Atur nuhun.